Halo semuanya, kembali lagi di channel Antonius Pasaribu. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jadi pada hari ini aku bakal ceritain kepada teman-teman tentang suatu sejarah yang ada di Indonesia. Aku bakal ceritain tentang gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Itu terjadi pada tahun 1965. Tetapi pada kesempatan hari ini aku nggak bakal ceritain gimana cerita terjadinya gerakan tersebut, tetapi lebih ke teori-teori dalam dibalik gerakan tersebut. Kalau memang kalian mau aku menceritakan gerakan 30 SPKI ini, mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah. Jadi pada kesempatan kali ini aku juga mendapatkan beberapa sumber dari Kaskus, di YouTube sebagai referensi aku. Tapi untuk pengingat, ini merupakan suatu teori yang belum tahu kebenarannya. Ramai dibicarakan oleh artikel-artikel yang ada di internet. Jadi saya merangkum setidaknya ada 5 teori dalam dibalik dari gerakan 30 September PKI. Langsung saja kita ke teori yang pertama. Cek itu. Teori pertama menyatakan dalam dibalik dari gerakan 30 September PKI itu adalah Amerika Serikat melalui CIA. Kenapa orang bisa memikirkan bahwa dalam dibalik dari PKI atau gerakan 30 September 1965 itu adalah Amerika Serikat atau CIA? Itu karena pada waktu itu sedang terjadinya gerakan blok-blok. Seperti yang kita tahu, pada waktu itu Presiden Soekarno menempatkan ideologi kita itu adalah nasionalis komunisme. Nah, sedangkan Amerika Serikat benar-benar menentang paham-paham komunis. Oleh sebab itu, Amerika itu menjadi gatal. Kenapa? Karena Amerika melihat bahwa perkembangan PKI di Indonesia itu udah sangat besar. Seperti yang kita tahu pada waktu itu, PILU hampir 1/4% atau 40% adalah PKI. Kita juga tahu pada waktu itu Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hebat, bangsa yang cukup ditakuti oleh negara-negara yang ada di Eropa. Berkuasanya komunisme di Indonesia juga menimbulkan efek domino di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi, maka Amerika bakal kiamat. Kenapa Amerika bakal kiamat? Karena paham yang dianut oleh Amerika itu bukanlah komunisme, sedangkan Amerika itu bertentangan dengan paham komunisme antara blok timur dan blok barat. Versi ini pada intinya itu menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno. Seperti yang kita tahu pada waktu itu, beberapa TNI AD itu ada yang tidak senang dengan PKI. Hal ini dimulai karena Soekarno yang merupakan pro-komunis ada isu yang beredar bahwa dia akan mendirikan atau membentuk yang namanya Dewan Jenderal. Isu ini sebenarnya belum pasti gitu, belum pasti terbentuk di TNI Angkatan Darat Dewan Jenderal tersebut. Tetapi mereka khawatir kalau misalnya benar-benar Dewan Jenderal ini dibentuk, maka sudah pasti 100% kekuasaan akan jatuh di tangan PKI dong. Dan banyak perwira-perwira Angkatan Darat yang tidak suka dengan PKI. Oleh sebab itu, mereka melakukan aksi penculikan yang kemudian dihembuskan sebagai tindakan pemberontak. Inilah yang kemudian dijadikan dasar-dasar kenapa tentara atau Soeharto untuk membubarkan PKI dengan kader-kadernya. Teori yang kedua menyatakan bahwa dalam dari gerakan 30 September PKI ini adalah internal Angkatan Darat itu sendiri. Langsung saja. Di teori ini yang berperan penting dalam di balik gerakan 30 September PKI itu adalah sebagian perwira Angkatan Darat dan PKI merupakan pemain kedua. Jadi otaknya itu adalah Angkatan Darat, sedangkan PKI hanyalah orang atau organisasi yang dijadikan pelaku utamanya. Jadi latar belakangnya adalah terjadi permasalahan di internal Angkatan Darat. Teori ini pertama kali tercetus
di tajuk Rencana Surat Kabar PKI yang terbit tanggal 2 Oktober 1965. Hermawan Sulistyo juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul Paru Arit di Ladang Tebu, menyebut ada beberapa kunci yang dianggap mendukung versi ini. Salah satunya, para pahlawan revolusi itu diculik oleh anggota Angkatan Darat. Tak ada sipil yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Terus yang kedua, tidak masuk akal bila tidak masuk akal bila PKI berjudi dengan menyingkirkan para jenderal melalui jalan kekerasan. Sementara partai tersebut menikmati kekuasaan yang sedang mereka pegang waktu itu. Seperti yang kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia menempati peringkat nomor 1 di mana mereka mendominasi kepemimpinan atau kekuasaan yang ada di Indonesia pada tahun tersebut. Dan ini sedikit kayak agak janggal gitu kan, untuk apa mereka mau kekuasaan penuh sedangkan istilahnya dominannya yang menciptakan kebijakan pada saat itu ya mereka gitu kan. Tapi bukan berarti saya mendukung PKI, bukan berarti begitu. Nah, sumber lain juga menyebut gerakan ini muncul karena adanya kesenjangan di dalam internal AD serta ambisi para perwira yang ingin memegang kekuasaan di Indonesia. Teori yang ketiga menyatakan bahwa Soekarno yang merupakan dalang dari gerakan 30 SPKI. Langsung. Teori ini bersumber dari terbitnya 3 buku yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno terlibat atau dinyatakan sebagai dalang sebenarnya gerakan 30 SPKI tersebut. 3 buku yang menuding Presiden Soekarno itu, yang pertama adalah karangan Victor M. yang berjudul Anatomy of the Jakarta Coup yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Terus buku yang kedua, Anthony Deck yang berjudul The Sukarno File 1965 sampai 1967. Terus tahun 2006 ada buku yang berjudul Chronology of a Defeat yang sebelumnya terbit berjudul The Devicious Dalang Soekarno and So-Called Untung Fruits Eyewitness Report by Bambang S. Wijanarko tahun 1974 dan Lambert Goebbels Pembantaian yang ditutup-tutupi, peristiwa fatal di sekitar kejatuhan Bung Karno. Nah, ketiga buku ini yang mengarahkan pada yang disebut dengan desukarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden RI pertama itu sebagai dalang dari gerakan 30 SPKI. Nah, Presiden Soekarno juga dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa berdarah yang terjadi pada waktu itu. Seperti yang kita tahu, setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI, hampir 500.000 jiwa melayang di Indonesia. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, pada zaman itu istilahnya merupakan pembantaian massal terbesar di dunia. Dan ya itu gila sih sebenarnya. Di Indonesia pernah terjadi pertumpahan darah yang sebegitu gilanya. Malahan sempat beberapa saksi dari sumber-sumber yang saya baca, dia mengatakan bahwa mereka nggak salah, tapi mereka juga dibunuh gitu. Ya, ataulah kejaman zaman waktu itu ya. Tetapi pada tahun 2005 di sini keluarga Soekarno protes akan teori atau buku yang diterbitkan di mana mereka menyalahkan Soekarno sebagai dalang dari gerakan 30 SPKI tersebut. Lalu mereka juga menerbitkan suatu buku untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berjudul Bung Karno difitnah pada tahun 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel Maulwi Sailan atau wakil komandan resimen Cakrawirawa pada waktu itu. Tetapi kalau menurutku ya gak mungkin Soekarno mau melakukan kudeta pada waktu itu. Untuk apa coba? Secara logis lah. Tetapi memang pada waktu itu malam terjadinya gerakan 30 SPKI ini, Soekarno memang tidak ada di tempat, tapi dia sedang
di rumah istrinya dan bermalam di situ. Dan juga untuk apa coba membunuh jenderal? Sedangkan seperti yang kita tahu pada waktu itu Soekarno sedang sakit dan kemungkinan besar orang yang akan menggantikan Soekarno sebagai presiden itu merupakan Jenderal Ahmad Yani yang sudah ditunjuk oleh Soekarno. Otomatis untuk apa dia melakukan kudeta ini? Ya, tetapi ini teori yang ada di beberapa web yang aku temui. Mungkin kalian bisa berpikir sendiri. Teori yang keempat, sebagai dalang di balik gerakan 30 SPKI adalah Soeharto. Komandan Brigadi Infanteri susah kali, Bang. Komandan Brigadi Infanteri 1 Jaya Sakti Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya gerakan G30 SPKI kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada tanggal 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan 4 jam sebelum gerakan 30 SPKI ini dijalankan, pada malamnya 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa akan terjadi gerakan pemberontakan oleh PKI. Latif juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan kudeta dengan menculik jenderal-jenderal besar Angkatan Darat. Tetapi Soeharto tidak menggagalkan rencana tersebut atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto menerima laporan dari Latif bahwa akan terjadinya penyerangan kepada perwira jenderal besar Angkatan Darat dan tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani dan Aha Nasution itu merupakan suatu fakta bahwa Soeharto ingin melakukan sesuatu hal yang disebut dengan menjadikan hal tersebut untuk melakukan kudeta merangkak. Kudeta merangkak yang berarti bahwa dia akan sedikit demi sedikit memperoleh kekuasaan dengan cara kudeta. Dalam buku kesaksianku tentang G30S tahun 2000, Subadrio mengungkapkan bahwa rangkaian peristiwa 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak. Ada 4 tahap yang dilakukan dalam kudeta tersebut. Yang pertama, menyingkirkan jenderal-jenderal pesaing dari Soeharto. Kedua, membubarkan partai PKI yang merupakan jumlah pendukung terbesar Presiden Soekarno pada waktu itu. Yang ketiga, menangkap 15 menteri yang pro terhadap Presiden Soekarno. Dan yang keempat, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Lalu, ada satu sumber yang saya dapatkan yang menyatakan seperti ini. Dia bilang bahwa dia pernah menemukan buku sejarah yang sudah hancur yang ditulis oleh Cindy Adams. Cindy Adams merupakan salah satu reporter dari luar negeri yang berhasil mewawancarai Presiden Soekarno. Nah, dan ada secari kertas yang bisa dibaca. Di tulisan itu seakan-akan memberitahukan sebelum kejadian G30S. Tulisannya begini kata dia. Di waktu Bung Karno sakit, beliau memanggil Jenderal Ahmad Yani dan istrinya, Perdana Menteri Subadrio, Jenderal Aha Nasution, Lejen Soeharto, dan Sarwo Edi. Nah, jadi 4 orang yang dipanggil untuk menemui Bung Karno di dalam kamarnya. Bung Karno berkata kepada Jenderal Ahmad Yani. Lalu Bung Karno berkata, Yani, jika Allah menghendaki saya tidak sembuh dari penyakit ini, engkau Jenderal Ahmad Yani akan menggantikan saya untuk memimpin bangsa Indonesia melanjutkan perjuangan saya. Begitulah yang dikatakan oleh Bung Karno
Jenderal A.H. Nasution dan Letnan Soeharto. Lalu setelah mendengar hal itu terjadilah gerakan 30 September SPKI. Nah, orang ini mengatakan sampai saat ini beliau ini belum bisa menemukan buku sejarah yang berjudul catatan Cindy Adam tersebut. Hal lain, ia menyatakan bahwa Soeharto merupakan dalang gerakan 30 September PKI adalah anggapan Gus Dur. Ia menyatakan bahwa sebenarnya dalang dari G30 SPKI itu bukanlah PKI, tetapi PKI hanyalah suatu organisasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan yang disebut dengan Orde Baru. Jadi PKI adalah korban dari berpindahnya masa Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, banyak juga orang yang setuju akan teori ini karena banyak fakta-fakta yang menyatakan bahwa sebenarnya dalang G30 SPKI itu Soeharto. Salah satunya adalah kenapa dari beberapa jenderal hanya Soeharto yang dibiarkan hidup. Terus juga ada kejanggalan dari Super Semar yang katanya tidak sesuai dengan naskah aslinya, yang sampai sekarang ya kita nggak tahu kejelasannya gimana. Pokoknya banyak hal janggal yang terjadi pada waktu itu. Seperti yang kita tahu, tidak bisa mengetahui sejarah yang sebenarnya karena sejarah itu ditentukan oleh yang menang. Dan juga pada waktu itu Soeharto gencar-gencarnya membangun opini publik bahwa ya sebenarnya dalang dari itu ya benar-benar PKI. Tetapi ada beberapa orang yang bersaksi, mantan anggota dari Cakrabirawa, bahwa mereka itu disuruh oleh jenderal yang namanya bawahan di militer. Kalau jenderal sudah menyuruh ya bawahannya ikut. Tapi kita nggak tahu mana yang benar karena sejarah itu udah lampau, kita belum hidup di saat itu tentunya. Jadi menurut kalian gimana? Teori yang kelima yang menyatakan dalang dibalik dari gerakan 30 SPKI adalah PKI itu sendiri. Ini merupakan teori yang paling umum yang diketahui oleh kalangan orang-orang banyak dan yang dijadikan dasar dari sejarah Indonesia. Kita juga tahu bahwa di pelajaran sekolah kita sejarah yang menjadi dalam gerakan ini ya PKI. Orang mengatakan bahwa PKI ini merupakan organisasi yang sangat kejam berdasarkan cerita. Terlebih lagi pada waktu rezimnya Soeharto itu setiap tanggal 31 September Soeharto gencar-gencarnya membangun opini publik dengan menayangkan film menceritakan bagaimana sih kisah dibalik gerakan 30 SPKI tersebut. Jadi mereka membuat suatu cerita yang dikemas dalam film dan ditayangkan setiap tanggal 30 September untuk mengingatkan dan menyatakan bahwa sebenarnya PKI yang bersalah dalam cerita tersebut. Tetapi banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan doktrin bahwa PKI sebagai dalang dari gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI memberontak, kenapa 3,5 anggotanya yang menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC atau Cina tidak melawan ketika terjadinya pembersihan oleh ABRI? Seperti yang kita tahu, pada waktu itu hampir separuh penduduk Indonesia dibantai habis oleh ABRI. Bahkan banyak juga orang-orang yang bukan PKI tetapi mereka berhubungan dengan PKI juga ikut terbantai. Mengapa partai komunis yang jumlah anggotanya terbanyak di antara negara-negara non-komunis itu sangat mudah untuk diruntuhkan dalam beberapa hari saja? Dan yang lebih lucunya lagi, mengapa hanya beberapa orang di dalam partai komunis yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah militer pada waktu itu? Itu merupakan suatu kejanggalan. Tapi ya kita nggak tahu kan kenyataannya yang sebenarnya gimana, karena kita pada waktu itu kita nggak hidup di waktu itu. Intinya gerakan 30 SPKI merupakan suatu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Itu merupakan sejarah yang cukup
sadis, di mana hampir separuh penduduk Indonesia jatuh berdarah, bumi kita berdarah, meninggal. Hampir setengah populasi Indonesia waktu itu hilang karena peristiwa tersebut. Juga pahlawan-pahlawan revolusioner yang sangat hebat yang menjadi korban dari gerakan ini. 7 jenderal besar, ada juga anak dari Jenderal A.H. Nasution, serta salah satu pengawal dari 7 jenderal yaitu Pierre Tedean gugur dalam gerakan 30 September PKI. Kalau kita cari tahu, mungkin ada banyak teori-teori atau fakta atau mengungkapkan siapa sebenarnya sih dalang dibalik gerakan 30 SPKI. Tapi balik lagi, ini hanyalah beberapa teori yang saya temukan di internet. Bukan berarti saya menjat satu organisasi atau satu orang yang menjadi dalang dari gerakan 30 SPKI tersebut. Seperti yang kita tahu, gerakan 30 SPKI merupakan gerakan yang sangat sadis. Jadi intinya, kalau menurut saya, orang yang membuat sejarah itu adalah orang yang menang. Sejarah itu bukanlah suatu kejujuran, tapi sejarah diciptakan oleh orang-orang yang berkuasa. Jadi belum tentu sejarah yang kita tahu pada saat ini merupakan sejarah yang benar atau yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jika kalian mungkin penasaran, kalian juga bisa cari-cari di beberapa sumber di Google. Ya, tahu bisa membantu. Tapi sebenarnya ada satu lagi teori. Sebenarnya ini bukan teori, tapi ini fakta. Sebenarnya dalang dibalik dari gerakan 30 September PKI itu adalah saya. Enggak lagi dah. Lahir aku kayak mana aku mau jadi dalang. Jangan kalian anggap betulan ya. Nanti kalian anggap betulan, kalian laporkan aku ke militer, ditembaknya aku mampus, aku mati aku di sini. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan juga share pada teman-teman kalian. Untuk selanjutnya, kira-kira video apa yang harus aku buat untuk diceritain ke kalian semua. Dan juga kalau misalnya kalian ada komen, ada saran untuk aku, tinggalin di komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton. See you in next video.